Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tangki Film. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang. Kali ini, kita akan merangkum film yang berjudul Valkyrie yang dirilis tahun 2008. Film ini diangkat dari kisah nyata saat Perang Dunia Kedua, di mana para petinggi militer Jerman berkonspirasi untuk menggulingkan kekuasaan Hitler. Langsung aja ya, kita masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula di wilayah Afrika, di mana seorang perwira tempur Jerman yang bernama Kolonel Stauffenberg sedang menulis diarinya. Ia mengkritik pemerintahan Hitler karena ia melihat apa yang dilakukan Hitler tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada. Selama Stauffenberg bertempur, ia hanya melihat kehancuran di mana-mana yang jauh dari kata damai. Kemudian anak buahnya melaporkan, seorang jenderal memintanya menghadap untuk melaporkan situasi. Jenderal itu meminta Stauffenberg terus bertempur, tapi Stauffenberg yang menyadari anak buahnya banyak yang kelelahan dan terluka memberanikan diri mengatakan, pasukan Inggris sudah semakin dekat mengepung mereka. Ia juga mengatakan, persediaan mereka juga tidak cukup untuk terus bertempur. Stauffenberg hanya ingin mengeluarkan pasukannya itu hidup-hidup dari sana. Sang jenderal yang masih mempunyai hati nurani pun bertanya, apa yang mesti dilakukan? Stauffenberg meyakinkan jenderal itu, ia akan memastikan laporannya pada markas tentang menarik mundur pasukan tidak akan membuat masalah. Lalu sang jenderal pun sepakat dan memerintahkan menarik mundur pasukan. Tapi tiba-tiba scene berpindah pada saat Hitler mengunjungi front timur Jerman di Rusia. Setelah Hitler rapat singkat di sana, tak lama ia pergi melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum rombongannya itu pergi, seorang jenderal bernama Tresco menitipkan sebotol minuman untuk temannya pada ajudan Hitler yang bernama Kolonel Brandt. Yang ternyata, botol minuman itu sudah dimodifikasi Tresco untuk meledak setelah beberapa jam pesawat itu lepas landas. Singkat cerita, malam pun tiba. Tresco terlihat ketar-ketir ketika menunggu kabar atas keberhasilannya. Telepon pun berdering, ternyata bom itu tidak meledak dan Hitler sudah sampai tujuan. Tresco yang menyadari kegagalannya itu segera menghubungi Kolonel Brandt dan memberitahu telah salah memberikan minuman yang sebelumnya ia titipkan. Lalu Tresco mendatangi kantor Kolonel Brandt di Berlin, Jerman. Tresco sempat berbincang dengan komplotannya yang bernama Jenderal Albrecht di sana. Mereka sempat berdiskusi kenapa bom itu tak meledak. Namun Tresco yang bingung menjawab, mungkin karena temperatur atau ketinggian yang menjadi penyebabnya. Waktu Tresco menemui Brandt sedang disibukkan menulis laporan tentang banyaknya persekongkolan melawan Hitler. Tresco yang cemas pun berpura-pura tidak mengetahui adanya persekongkolan itu. Brandt berkata, bagaimana kalau mereka bersenang-senang dengan meminum minuman itu? Tapi Tresco yang berpangkat lebih tinggi darinya mengatakan, ia tidak ingin Hitler kecewa dengan perwiranya yang melalaikan tugas. Saat meninggalkan tempat itu, Tresco berkata pada Albrecht agar mencari orang lain untuk menggantikan anggota lain yang telah tertangkap. Di rumah sakit, istri Stauffenberg yang bernama Nina menjenguk suaminya itu. Ia bersedih mengetahui suaminya itu kehilangan salah satu mata dan tangannya dalam bertugas. Saat Stauffenberg memberikan tanda jasa pada anak buahnya, dari kejauhan Jenderal Albrecht diam-diam memperhatikannya. Merasa Stauffenberg bisa diajak bekerja sama, Albrecht lalu menjelaskan tentang komplotannya itu pada Stauffenberg. Dan jika Stauffenberg tertarik bergabung, Albrecht menyuruhnya datang ke tempat mereka. Stauffenberg pergi ke sana, ia berkenalan dengan perwira tinggi Jerman lainnya yang terlibat dalam pemberontakan melawan Hitler. Namun karena komplotan itu juga ada beberapa politisi, Stauffenberg merasa visi misi mereka tidak sejalan untuk membuat Jerman yang lebih baik. Saat Stauffenberg ingin pergi, Tresco berkata padanya supaya mencari rencana kudeta yang tepat untuk meyakinkan anggota lainnya. Setibanya Stauffenberg di rumah, ia disambut hangat oleh anak dan istrinya. Tapi kehangatan itu tidak berlangsung lama. Terjadi gempa dan alarm tanda bahaya berbunyi karena pesawat musuh sedang menggempur kota mereka. Segera mereka masuk ke dalam bunker. Saat menunggu serangan itu selesai, Stauffenberg tak sengaja mendengarkan lagu yang diputar di rumahnya yang berjudul Valkyrie, dan seketika ia mendapat ide untuk mengkudeta Hitler. Stauffenberg memberitahu idenya itu pada anggota lainnya, namun mereka mengatakan operasi Valkyrie tidak cocok untuk misi kudeta Hitler. Tapi Stauffenberg meyakinkan ia sudah merancang rencana untuk memodifikasi operasi Valkyrie agar sesuai dengan rencana mereka. Operasi Valkyrie adalah rencana darurat mengerahkan seluruh pasukan cadangan untuk mengamankan pemerintahan pusat di Berlin jika terjadi apa-apa pada Hitler. Akhirnya mereka menyetujui ide Stauffenberg, tapi Jenderal Albrecht berkata, ia hanya bisa menyiagakan pasukan cadangan, sedangkan untuk menjalankan operasi Valkyrie harus melalui atasannya yaitu Jenderal Fromm.
Mereka lalu menugaskan Olbrich dan Stauffenberg untuk mendekati Jenderal Fromm dengan menawarkan jabatan tinggi di pemerintahan Jerman baru nanti jika misi mereka berhasil. Diceritakan, Jenderal Fromm adalah jenis orang yang mengejar karir dan jabatan, namun ia tidak mau mengambil resiko jika Hitler masih hidup dan menyuruh mereka keluar. Kolonel Stauffenberg bertemu Jenderal Tresco. Tresco memberitahu ia sudah dipindah tugaskan ke medan pertempuran sehingga ia tidak bisa membantu banyak dalam rencana Stauffenberg. Keesokan harinya, Olbrich menemui Stauffenberg. Olbrich mempromosikan Stauffenberg menjadi kepala bagian pasukan cadangan agar memudahkannya merubah operasi Valkyrie. Awalnya, Kolonel Stauffenberg menolak karena ia sedang sibuk dengan hal lain. Tapi Jenderal Olbrich yang pangkatnya lebih tinggi darinya memaksa untuk menerima promosi itu. Olbrich juga menyuruh Stauffenberg untuk meminta Hitler menandatangani perubahan operasi Valkyrie yang sudah diubahnya itu. Olbrich juga memberi Stauffenberg ajudan untuk membantunya menjalankan misi. Stauffenberg kemudian menemui Hitler untuk memintanya menandatangani berkas operasi Valkyrie yang telah ia ubah. Waktu Stauffenberg menghadap, Hitler berkata pada perwira lainnya bahwa Stauffenberg adalah prajurit yang ideal karena bertempur untuk Jerman hingga membuatnya cacat. Lalu Stauffenberg menyerahkan berkas operasi Valkyrie pada Hitler dan berkata ia telah memodifikasi berkas itu. Hitler yang mempercayai Stauffenberg pun langsung menandatanganinya, sebab Hitler percaya Stauffenberg yang sudah berkorban banyak untuk Jerman pasti akan berbuat yang terbaik. Singkat cerita, hari yang direncanakan pun tiba. Stauffenberg menyuruh keluarganya itu pergi, sebab jika rencana Stauffenberg gagal, maka seluruh anggota keluarga yang berkaitan dengan pengkhianat akan dieksekusi oleh Hitler. Stauffenberg pergi dengan ajudannya untuk rapat bersama Hitler, dan berencana memasukkan bom di tasnya untuk membunuh Hitler. Olbrich juga mengeluarkan perintah untuk menyiapkan pasukan cadangan. Setibanya di sana, Stauffenberg meminta sebuah ruangan untuk berganti pakaian. Lalu ia dan ajudannya menyiapkan bom yang sudah dibawanya itu. Tapi karena rapat sudah mau dimulai, Stauffenberg diminta untuk segera bergegas. Stauffenberg lalu menyuruh ajudannya itu menunggu di luar dan ia menyiapkan bomnya sendirian. Setibanya di ruang rapat, Stauffenberg meminta ditempatkan sedekat mungkin dengan Hitler. Stauffenberg beralasan, luka saat perang membuatnya sulit mendengar. Saat rapat berlangsung, Stauffenberg diberitahu ada telepon untuknya, dan ternyata itu adalah kode dari anggota lainnya supaya Stauffenberg segera pergi dari tempat itu. Some areas they outnumber. Is certain. The Red Army will continue an aggressive push west, even. Sekembalinya Stauffenberg di Berlin, ia mendapati keadaan di sana tenang seperti biasanya. Lalu Stauffenberg segera menghubungi Olbrich untuk menanyakannya. Ternyata Jenderal Olbrich belum mengeluarkan surat perintah untuk memulai operasi Valkyrie. Olbrich ingin bermain aman, ia hanya mau mengeluarkan surat perintah jika sudah mendapatkan kepastian Hitler benar-benar tewas. Stauffenberg pun emosi dan memakinya. Ia lalu menyuruh Olbrich untuk segera memulai operasi Valkyrie. Olbrich lalu mendatangi kantor Jenderal Fromm untuk menawarinya bergabung karena Hitler sudah tewas. Namun Fromm yang tak percaya menghubungi markas Hitler. Ia diberitahu bahwa Hitler masih hidup dan hanya mengalami luka ringan. Tiba-tiba Stauffenberg datang dan mengatakan, ia melihat dengan kepala matanya sendiri bomnya meledak dan tidak mungkin Hitler bisa selamat. Namun Fromm tetap tidak mempercayainya. Lalu mereka menangkap Fromm karena tidak mau bekerja sama. Pasukan cadangan memulai tugasnya. By order of Field Marshal von Witzlim, you are under arrest for crimes against the state. Mereka menangkap politisi Nazi dan tentara yang pro kepada Hitler, karena Olbrich memberitahu bahwa politisi Nazi dan tentara SS Nazi akan memberontak. Waktu komandan pasukan cadangan yang bernama Mayor Rimmer ingin menangkap menteri propaganda Hitler yang bernama Goebbels, Goebbels berkata pada komandan itu, ada seseorang yang ingin berbicara padanya. Ternyata yang berbicara di telepon adalah Hitler. Hitler yang masih hidup memerintahkan Rimmer untuk menangkap Stauffenberg dan seluruh anggota yang terkait dengan percobaan pembunuhannya. Segera Mayor Rimmer melepaskan politisi dan tentara SS yang sebelumnya ia tangkap, lalu menuju markas Stauffenberg untuk menangkapnya. Stauffenberg yang menyadari misinya itu gagal menyuruh anggota lainnya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Lalu Stauffenberg tinggal dengan beberapa anggota yang setia padanya. Pada saat ditangkap, Jenderal Fromm selaku panglima pasukan cadangan memimpin sidang militer.
Ia menjatuhi hukuman para bawahannya itu ditembak mati karena berkhianat pada Hitler. Tapi Mayor Reimer mengatakan, perintah Hitler adalah menangkap Stauffenberg dan komplotannya itu hidup-hidup. Tapi Fromm yang pada awalnya berniat ingin ikut berkhianat tetap mengeksekusi mereka supaya menutupi jejaknya. Dan akhirnya Stauffenberg dan kawannya itu pun dieksekusi. Di akhir film, kita diperlihatkan seluruh orang yang terlibat akhirnya bunuh diri atau dieksekusi oleh Hitler. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.